Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengkritisi satu video dari Habib Rizik Syihab, yang mana Habib Rizik Syihab mengutip surat Asy-Syura ayat 23 yang mengatakan bahwa Habib itu tidak minta dihormati oleh umat muslim, tetapi itu sebuah anjuran langsung dari Allah agar seluruh umat muslim itu menghormati keturunan Rasulullah. Nampaknya ada yang salah dalam menafsiri ayat tersebut. Ayat tersebut ditafsiri hanya untuk menguntungkan klannya sendiri tanpa memperhatikan kitab-kitab tafsir yang selama ini kita pelajari. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh orang-orang yang mengklaim sebagai keturunan Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya akan saya tampilkan cuplikan video ceramah dari Rizik Syihab, dan setelah itu akan saya kritisi dan komentari. Silahkan penonton saksikan video yang akan tayang berikut ini. Sekarang soal dzurriyyah, saudara. Habaib itu dzurriyyah Nabi alaihi salatu wassalam, saudara. Nah, kalau ulama pewaris Nabi yang mewarisi ilmunya, mewarisi akhlaknya, mewarisi kewajiban perjuangannya, nah, para dzurriyyah Nabi sebagai keturunan Nabi alaihi salatu wassalam juga wajib kita hormati dan kita cintai. Yang minta supaya habaib itu dihormati, dicintai bukan habaib, bukan. Allah yang minta. Baca Al-Quranul Karim. Allah katakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, saudara, qul as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Hei Muhammad, hei Rasul, hei Nabi, katakan kepada kau punya umat, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta upah apapun dari segala jasaku kepada kalian, hei umat Islam, kecuali illah al-mawaddata fil qurba, kecuali cinta kasih kepada kerabatku. Allah yang perintahkan. Baru saja penonton melihat seperti apa ceramah dari Bapak Rizik Syihab, di mana Pak Rizik Syihab mengatakan bahwa para ulama itu adalah pewaris Nabi. Ya, pewaris Nabi itu berarti mewarisi ilmunya, mewarisi tingkah lakunya, dan mewarisi perjuangannya. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan sebagai berikut, bahwa dzurriyyah Rasulullah itu harus dihormati, dan itu bukan permintaan dari para habib, tetapi itu anjuran langsung oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 23 yang berbunyi, qul la as'alukum alaihi ajra ilal mawaddata fil qurba. Di situ Habib Rizik mengartikan bahwa Rasulullah dalam menyampaikan risalah Islam ini tidak meminta upah sesuil pun, kecuali Rasulullah meminta satu hal, yaitu agar menyambung silaturahmi dengan kerabatku. Sebenarnya maknanya tidak semacam itu, Pak Rizik Syihab. Jadi jangan dipelintir atau jangan dijadikan bahwa ayat tersebut
pusaka keramat untuk mendoktrin para jamaahnya. Dengan begitu para jamaah akan terdoktrin dan takut, sehingga seakan-akan muslim itu harus memuliakan dan menghormati para habaibnya. Makna dari surat Asy-Syura ayat 23 itu tidak demikian, Pak Rizik, bahwa Rasulullah pada saat menyebarkan ajaran Islam itu mendapat perlawanan dari orang kafir Quraisy. Bahkan Rasulullah itu dituduh tujuan Rasulullah itu pengen menguasai harta dari orang kafir Quraisy. Nah, karena tuduhan itu Rasulullah sehingga mengatakan demikian. Saya dalam menyebarkan risalah ini tidak meminta upah secuil pun. Jangan dituduh yang bukan-bukan. Yang saya minta hanya satu. Menyambung silaturahmi. Ilal mawaddah fil qurba. Kamu berbuatlah baik terhadap saya. Jangan menghalangi perjuangan saya. Karena yang saya bawa adalah risalah Allah. Tujuannya apa? Untuk membahagiakan kalian semua. Jangan dikira tujuan saya adalah untuk menguasai harta kalian. Jadi, permintaan Rasulullah itu satu. Jangan memusuhi saya. Itu kesimpulan dari surat Asy-Syura ayat 23. Karena yang dibawa Rasulullah adalah firman suci untuk kebahagiaan umat semesta alam. Sehingga Rasulullah meminta satu hal, jangan menghalangi perjuangan saya. Saya ini tidak meminta apa-apa. Saya tidak meminta upah apapun. Yang saya minta satu, jangan ganggu saya dalam menyebarkan ajaran Islam. Nah, ketika para habib termasuk Pak Rizik Syihab, ayat itu dijadikan sebagai ayat pamungkas untuk mendoktrin seluruh muslim di Indonesia dengan mengatakan bahwa Rasulullah dalam menyebarkan Islam ini tidak meminta upah secuil pun, kecuali umat muslim dituntut, diwajibkan untuk menghormati keturunan-keturunannya. Ini tidak tepat. Ya, walaupun ada anjuran bahwa memang Allah menganjurkan agar umat muslim ini berbuat baik dan menghormati keturunan Rasulullah. Tentu anjuran Islam ini adalah anjuran yang ada korenahnya. Korenahnya adalah, atau kriterianya, yang ada kriterianya. Siapa yang disebut Ahlul Bait yang sesungguhnya? Dzurriyyah yang disuruh kita untuk menghormati dan memuliakan adalah keturunan Rasulullah yang asli. Yang perjuangannya ini menjadi estafet dari perjuangan Rasulullah. Yang meneruskan perjuangan Rasulullah. Yang akhlaknya tentu seperti Rasulullah. Walaupun tidak secara keseluruhan, paling tidak bahwa dzurriyyah Rasulullah itu mencerminkan akhlakul karimah, berilmu, berwawasan luas, sehingga layak menjadi panutan. Nah, kita diwajibkan untuk menghormati keturunan Rasulullah. Nah, ketika Anda, Pak Rizik Syihab, yang dalam setiap ceramah ini tidak lepas dari menggaungkan doktrin bahwa saya atau Habib-Habib di Indonesia adalah keturunan Rasulullah, kemudian para jamaah dituntut untuk menghormatinya, itu Anda menyalahgunakan ayat Al-Quran, dijadikan sebagai pusaka untuk mendoktrin umat Islam. Tujuan Anda tentu politik. Tujuan Anda adalah politik, agar mengumpulkan jamaah sebanyak-banyaknya dengan doktrin-doktrin yang Anda lancarkan. Dengan demikian, Anda itu punya masa yang banyak, dan masa itu nanti bisa diuangkan, kan begitu. Karena dengan organisasi yang punya masa banyak, ini bisa disewa untuk hal-hal lain, seperti halnya demo dan lain sebagainya. Seperti yang sudah lewat. Dulu FPI juga semacam itu, dijadikan sarana sebagai organisasi sewaan untuk demo-demo oleh orang-orang yang punya kepentingan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa jangan jadikan ayat Al-Quran itu sebagai ajian pamungkas untuk mendoktrin para umat muslim di Indonesia. Karena artinya tidak sesuai seperti yang Anda katakan.
Justru ketika Anda mengaku sebagai keturunan Rasulullah yang berkali-kali gembar-gembor harus dihormati dan harus ditakwimi, sementara kelakuan Anda ini tidak mencerminkan sebagai keturunan darah suci, Anda cenderung tidak menjadikan teduh di tengah-tengah masyarakat, justru Anda ini memecah belah masyarakat, memecah belah umat, di mana dalam setiap kali ceramah-ceramah Anda ini justru menimbulkan ceramah yang provokasi. Seperti yang belum lama terjadi kasus di Pemalang, sehingga terjadi pertumpahan darah. Ini tak lepas dari ceramah-ceramah Anda yang provokatif. Kemudian ceramah-ceramah Anda yang salah satunya mengatakan asah celurit, kemudian tangkap itu para monyet dan lain sebagainya, itu adalah cerminan keilmuan Anda, bahwa Anda ini bukan ulama, Anda hanya penceramah. Ulama itu tidak menebar fitnah, ulama itu tidak memecah belah umat. Ulama ini menyampaikan risalahnya Allah, menyampaikan risalah Rasulullah untuk meneduhkan umat, untuk mempersatukan umat. Sedangkan Anda, tujuan Anda adalah ceramahnya itu untuk mendoktrin para jamaahnya, sehingga jamaahnya menjadi pengikut Anda, menjadi masa Anda. Anda dijadikan sebagai, Anda menjadikan panggung Anda ini sebagai sarana politik. Nah kayak gitu kok ngaku cucu Rasul, ya saya tolak. Saya tidak melihat dari sisi ilmu nasab, saya hanya melihat dari sisi akhlak Anda, bahwa akhlak Anda tidak mencerminkan sebagai cucu Rasul. Saya sarankan untuk seluruh muslim di Indonesia, kita jangan lupa dengan sepak terjang Pak Habib Rizik Syihab, di mana ceramah-ceramahnya seringkali menggaungkan provokasi. Kita bisa saksikan video berikut ini, ceramah dari Pak Rizik Syihab yang menyuruh orang-orang untuk mengasah senjata tajam. Saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir. Kemudian kita juga bisa melihat video Habib Rizik Syihab atau Pak Rizik Syihab yang mengatakan bahwa Gus Dur sebagai salah satu tokoh NU ini dikatakan sebagai orang yang buta mata dan buta hati. Anggap semuanya sudah, nggak usah ragu-ragu. Saya arti saja semuanya, siapa yang pernah ikut apa itu demo-demo dan ikut yang begituan tidak akan merusak. Ya, Habib, kita konfirmasi sekali lagi Habib. Tadi Gus Dur berkeyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu, karena ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kalau orang nggak melihat berkeyakinan. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, tapi kalau kita dari gambar ini, Habib, banyak yang menggunakan baju dari FPI. Iya, Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta Habib, hatinya. ya Habib, Anda kenapa begitu Ya. yakin bahwa yang melakukan kekerasan tersebut Bukan atau dari peristiwa FPI. tersebut itu bukan dari FPI? Nah, karena saya tahu betul bahwa yang bergerak di sana itu komando Laskar Islam, yang memang Laskar Pembela Islam merestui sebagian laskarnya Ya. untuk bergabung sebagai salah satu elemen di komando Laskar Islam. Tapi Anda menyesali Ada juga kejadian itu, pimpinan Habib? Pusat Front Pembela Islam tidak pernah mengirimkan laskar, karena laskar punya pimpinan sendiri, punya panglima sendiri, Ya, punya Habib. aturan organisasi sendiri. Habib Rizik, Nah, Anda jadi kalau menyesali? Gus Dur mengatakan sedemikian rupa, dia tidak benar. Maka tidak salah dan sangat wajar ketika Gus Dur mengatakan bahwa Rizik Syihab adalah biang kerok dari semua kegaduhan atau dari mayoritas kegaduhan
yang ada di Indonesia karena seringnya provokasi, seringnya menebar fitnah, seringnya menebar kata adu domba. Gus Dur mengatakan dulu, tangkap Rizik Syihab, maka akan selesai persoalan. Indonesia menjadi damai, Indonesia menjadi terang. Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Kita seorang tolol itu kan ya, bicaranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Jadi sangat jelas bahwa pernyataan dari almarhum Gus Dur sendiri mengatakan dengan tegas bahwa Rizik Syihab ini adalah biang kerok atas mayoritas kerusuhan di Indonesia. Sehingga Gus Dur menyarankan agar pemerintah menangkap Rizik Syihab, itu akan menyelesaikan persoalan. Karena ya memang ketika kita cermati, Rizik Syihab ini seringkali mengadu domba. Kesimpulan dari video ini, saya mengajak untuk seluruh muslim di Indonesia, kita sebenarnya menjadi warga yang cerdas, warga yang teliti, warga yang jeli. Jangan mudah kita didoktrin oleh orang-orang yang mengklaim sebagai keturunan Rasulullah, yang sampai saat ini tidak bisa menunjukkan bukti keabsahan nasabnya. Sementara mereka ilmunya saya katakan tidak memadai. Mereka hanya mengandalkan jubah dan sorban dan menggaungkan kata cucu Rasul sebagai alat politik untuk mengeruk massa. Kita santri pribumi yang di lembaga pendidikan kita masing-masing itu telah diajari berbagai fan keilmuan agama di pondok-pondok pesantren. Masa iya sih kita justru akan kalah dengan orang-orang yang latar belakang pendidikannya tidak jelas? Ini sangat miris dan sangat ironis. Kita jangan tertipu dengan jubah dan sorban. Jadilah kita warga yang cerdas. Dan ayo kita kompak. Kita bersatu untuk mengusir segala bentuk penjajahan spiritual yang ada di Indonesia, yang dilancarkan oleh golongan-golongan yang mengklaim sebagai keturunan Rasulullah. Mereka tidak punya niat dakwah. Mereka hanya mencari massa sebanyak-banyaknya. Mereka minim ilmu, tetapi mereka berlagak sebagai orang yang bermuara ilmunya. Kita lihat saja ceramah-ceramah mereka ini tidak berbobot. Ceramah-ceramah mereka ini mengandalkan otot, tidak mengandalkan kajian-kajian yang meneduhkan dan mententramkan para jamaahnya. Ini perlu diingat. Saya akhiri video ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.